Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat ya belajarnya. Hari ini kita akan belajar menyayangi hewan pada tema 2, subtema 4. Are you ready? Lesson plan pekan ke-8. Ustazah punya gambar nih. Gambar apakah ini? Ya benar, gambar anak yang sedang bermain bersama hewan, anak yang sedang menggendong hewan, memberi makan hewan. Betul sekali. Apakah kalian pernah melakukannya? Kira-kira bagaimana cara merawat hewan-hewan ini? Mengapa sih kita harus merawat hewan-hewan ini? Maka kita pelajari bersama ya. Cara merawat kucing. Kucing adalah salah satu hewan peliharaan yang biasanya kita jumpai sehari-hari di lingkungan rumah kita. Namun bagaimana cara merawat kucing? Yang pertama, memilih kucing yang berumur cukup untuk dipelihara. Biasanya berumur sekitar 3 bulan. Yang kedua, siapkan kandang khusus untuk kucing. Yang ketiga, kandang kucing sebaiknya dibuat sesuai ukuran badan kucing. Yang keempat, kandang diberi alas yang empuk. Berikan juga selimut atau bantal lembut. Yang kelima, cuci bantal atau selimut secara teratur. Yang keenam, sediakan kotak kotoran yang bersih karena kucing menyukai tempat buang air yang bersih. Yang ketujuh, bersihkan kandang dan kotak kotoran setiap hari. Yang kedelapan, cuci tangan dengan sabun setelah membersihkan kandang. Yang kesembilan, beri makan kucing dari bahan hewani karena kucing merupakan hewan karnivora. Apa itu karnivora? Karnivora adalah hewan pemakan daging. Ya. Yang ke-10, selalu beri kucing air segar. Jangan memberinya susu karena kucing sulit mencernanya. Yang ke-11, mandikan kucing secara teratur. Nah, itu tadi cara merawat kucing. Ustazah lanjutkan ya. Cara membaca teks. Nah, anak-anak, ada beberapa cara yang harus diperhatikan dalam membaca teks. Yaitu ada 3 yang perlu diperhatikan. Pertama, lafal. Yang kedua, intonasi suara. Dan yang ketiga adalah tanda baca. Lafal itu pengucapannya. Ya, seperti tokoh, TOKOH, tulisannya tokoh, tapi membacanya apa? Ya tetap tokoh, ada hanya, bukan dibaca toko. Nah, pelafalan seperti itu. Menggunakan frasa yang tepat, bukan kata demi kata. Dibaca satu kalimat ya. Intonasi suara itu tinggi rendahnya suara yang kita ucapkan. Yang pertama, kalimat yang diakhiri dengan tanda titik seperti ini, intonasi suaranya datar. Kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya, intonasi suaranya menurun. Kalimat yang diakhiri dengan tanda seru, intonasi suaranya agak naik. Karena seru itu menunjukkan apa? Perintah, ya benar. Yang ketiga, tanda baca. Jika saat membaca bertemu dengan tanda koma, saat membaca bertemu tanda koma seperti ini, maka pembaca berhenti membaca sebentar, bernapas sebentar, lalu dilanjutkan kembali.
Jika saat membaca bertemu tanda titik, maka pembaca berhenti membaca dulu. Kemudian pembaca mulai membaca kalimat berikutnya. Nah, coba perhatikan teks berikut. Ustazah akan membacakan bagaimana cara membaca ini. Disimak ya. Judulnya Kelinci Kesayangan Dayu. Ada berapa tanda baca di sini? Ya, ada 2. Ada tanda titik dan ada tanda koma. Nah, kalau titik berhenti, kalau koma berhenti sebentar ya. Dayu senang memelihara kelinci. Tingkahnya lucu dan memiliki bulu yang halus. Kelinci peliharaan Dayu ada 5 ekor, terdiri dari 1 ekor induk dan 4 anaknya. Induk kelinci berwarna putih, 2 anak kelinci berwarna putih, dan 2 lainnya berwarna abu-abu. Dayu menyiapkan kandang yang nyaman untuk kelinci kesayangannya. Dayu selalu membersihkan kandang kelinci dengan rutin. Setiap hari Dayu memberi makan dan minum. Kelinci suka makan sayur-sayuran seperti wortel, kangkung, dan biskuit khusus kelinci. Dayu juga membersihkan badan kelinci dan memotong kukunya dengan rutin. Kelinci-kelinci Dayu tumbuh sehat dan bersih. Dayu senang menggendong dan membelai kelinci-kelinci itu. Sungguh menyenangkan bermain bersama kelinci peliharaan. Nah, itu tadi cara membaca teks yang ada tanda titik dan koma. Kalian bisa mencoba di rumah ya. Nah, cara merawat kelinci ya. Bagaimana sih cara merawat kelinci? Jika kalian ingin merawat kelinci, nah ini ada cara-caranya. Perhatikan ya. Yang pertama, memilih kelinci yang berumur cukup untuk dipelihara. Biasanya berumur sekitar 2 bulan. Yang kedua, siapkan kandang khusus untuk kelinci. Yang ketiga, kandang kelinci sebaiknya dibuat sesuai ukuran badan kelinci. Kandang kelinci sebaiknya terbuat dari kayu. Kandang diberi alas jerami agar mudah dibersihkan. Kandang dibersihkan 2 kali sehari. Karena apa? Kelinci itu makannya sayur-sayuran. Biasanya baunya kandangnya itu sangat menyengat, sehingga kalian bisa membersihkan 2 kali sehari ya. Cuci tangan dengan sabun setelah membersihkan kandang. Jaga kandang agar tidak lembab atau basah. Karena jika lembab atau basah, biasanya kaki kelinci itu terkena sakit kulitnya. Sediakan air minum dalam wadah. Ganti air minum kelinci setiap hari. Beri makan dan minum secara rutin. Mandikan kelinci jika badannya sangat kotor. Gunakan air hangat untuk memandikan kelinci. Nah, itu tadi tips untuk merawat kelinci. Nah, anak-anak, kalian sudah tahu ya makanan kesukaan kelinci. Ya benar, tadi ada wortel, ada biskuit. Nah, biskuit khusus untuk kelinci. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan biskuit ini ya. Karena kelinci ada yang makan biskuit seperti ini. Nah, jika kelinci itu memakan separuh atau setengah dari kue ini, nah maka seperti ini bentuknya. Nah,
Jika bentuknya seperti ini, maka dalam matematika setengah atau biasanya separuh ya, separuh itu setengah. Setengah seperti ini ya, setengah. Kalau utuh seperti ini, seperti lingkaran. Kalau setengah, separuh seperti ini. Setengah dalam matematika dapat ditulis 1/2, dan penulisan tersebut dinamakan bilangan pecahan. Penulisan ini anak-anak dinamakan bilangan pecahan. Pecah. Kenapa kok ditulis 1/2? Gambar ini kenapa kok ditulis 1/2? Ya benar, karena apa? Satu kue ini dibagi menjadi 2, jadi 1/2. Jadi separuh ini itu nilainya setengah, 1/2. Satu biskuit dinyatakan dalam lambang pecahan bisa dibaca 1/1. Kalau masih utuh seperti ini ditulis 1/1 ya, 1/1 sama dengan 1. Utuh itu pasti 1/1 ya. Anak-anak coba diperhatikan, kenapa kok ada bagian atas dan bagian bawah? Nah, dalam matematika itu ini ada artinya. Yang pertama, yang atas sendiri seperti ini 1/2 atau setengah. Satunya ini disebut pembilang. Yang atas disebut pembilang, yang ada di bawah duanya ini disebut penyebut. Kalau satu ini dinamakan apa anak-anak? Iya benar, pembilang. Yang ada di bawah satu ini disebut apa? Penyebut. Dalam pecahan itu ada pembilang dan penyebut. Bagaimana dengan kue ini? Jika dipotong menjadi 2, nah, satu biskuit dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Satu biskuit dipotong menjadi 2, dibelah tengahnya. Nah, maka dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/2. Kenapa kok 1/2? Karena biskuitnya ada 1 dibagi menjadi atau dipecah menjadi 2. Itu namanya 1/2, dibaca 1/2. Kalau seperti ini, lingkarannya ada berapa? Ya benar, ada 1. Dibagi menjadi berapa? 2, jadi 1/2. Jadi nilainya kuning ini 1/2, putih ini 1/2. Kalau dijumlahkan jadinya 1. Nah, bagaimana dengan ini? Berapa nilainya yang kuning ini? Nilainya yaitu berarti apa? 1/4-nya. Tanda-tandanya 1. Yang diarsir ada 1, jumlahnya ada berapa? 4. Coba perhatikan, kuningnya ada 1, betul ya 1. 4 dari mana? Dari sini. 1, 2, 3, 4. Jadinya 1/4. Kuning ini itu besarnya 1/4. Nah, kalau dalam pecahan 1/4. Bagaimana dengan ini? Ini lingkaran. Lingkarannya dibelah menjadi berapa bagian? Iya benar, 3 bagian. Jadi dituliskan 1/3. Cara mudahnya apa? Kuningnya ada 1, jumlah kotak ini ada 3, 1/3. Ataupun seperti ini. Nah, 3 dari mana Ustazah? Nah, yang kuning ini ada 3. 1, 2, 3, berarti 3. 4-nya dari mana? Semuanya ini di jumlahnya 1, 2, 3, 4. Jadi 3/4. Nah, itu tadi cara menghitung pecahan. Nah, anak-anak, semua orang itu mempunyai peran dan tugas masing-masing. Dan bagaimana sih peran dan tugas kita merawat hewan peliharaan itu? Yang pertama, ini ada pembagian tugas. Nah, setiap orang mempunyai tugas masing-masing. Contoh, di sini ada ibu, ada dayu, dan ayah dan dayu. Apa yang dilakukan mereka? Iya benar,
Mereka melakukan peran dan tugasnya masing-masing. Contoh, dalam merawat kelinci, nah, ibu dalam keluarga, ibu itu bertugas memberi atau membeli makanan kelinci di pasar. Makanan kelinci apa tadi? Ya benar, wortel. Tugasnya ibu membeli makanan kelinci, yaitu wortel, ke pasar ya. Sedangkan tugasnya dayu yaitu menyiapkan makanan dan minuman untuk kelinci. Disiapkan makanan dan minumannya. Ayah bertugas apa? Nah ini, mencuci kandang dan mengganti alas jeraminya. Nah, sedangkan dayu di sini juga berperan lagi, dia membantu mencuci tempat makan dan minumnya kelinci. Dia membantu ayahnya. Nah, itu tadi tugas memelihara hewan peliharaan dalam keluarga. Bagaimana dengan ini? Ya, benar. Kalau tadi itu adalah tugas dan peran merawat hewan dalam keluarga, sedangkan sekarang coba diperhatikan, Ustazah punya gambar. Nah, semua orang mempunyai tugas dan peran masing-masing. Contohnya ini namanya apa? Nelayan. Ya benar. Nelayan tugasnya apa, Nana? Ya, nelayan menangkap ikan di laut. Tugasnya itu. Sedangkan sebelahnya ini nomor 2, gambar apa ini? Ya, benar. Gambar pedagang ikan. Tugasnya apa perannya? Yaitu menjual ikan di pasar. Wah, bagaimana dengan ini? Oh, ada apa ini? Tiger ya, sama orang lagi bermain. Nah, ini adalah petugas sirkus. Tugasnya petugas sirkus adalah melatih hewan-hewan agar dapat tampil dengan baik. Nah, ini gambarnya anak sekolah. Tugasnya apa siswa itu? Belajar dengan sungguh-sungguh. Bagaimana dengan sebelah ini? Nah, seorang guru ya. Guru adalah tugasnya mengajarkan ilmu dengan baik kepada siswanya. Nah, sebelah ini yang berwarna hijau, pakai baju hijau, ini adalah petugas keamanan. Tugasnya yaitu menjaga keamanan lingkungan. Nah, anak-anak, dari pembelajaran tadi kita sudah belajar banyak sekali. Banyak hewan-hewan di sekitar kita. Indonesia itu anak-anak kaya akan ragam hewan dan tumbuhan. Berbagai hewan langka yang ada di Indonesia itu seperti burung cendrawasih dan komodo itu ada di Indonesia. Hewan-hewan langka itu ada di Indonesia. Ada juga hewan yang mudah ditemui di sekitar kita, yaitu bisa disebut dengan hewan peliharaan yang kita Ustazah jelaskan tadi. Banyak hewan peliharaan yang kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Untuk itu kita harus bersyukur kita berada di negara yang indah dan kaya ini. Kita lestarikan dan kita jaga selalu. Itu merupakan wujud bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita ya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.